Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu, bonah noche kepada sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya akan membuat vlog. Tentunya banyak yang bertanya sudah berapa lama saya tinggal di Spanyol dan bagaimana proses perjalanan awal dari pertama. Yang pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan taufik hidayahnya. Kita semuanya masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Langsung saja saya akan menceritakan banyak orang, teman-teman yang bertanya, gimana sih kerja di Spanyol, bagaimana proses awalnya. Saya itu dulu proses mau berangkat ke sini tahun 2006. Udah lama sekali ya, udah berapa tahun. Saya ingat betul ada orang Jakarta datang ke kampung. Saya ketemu pas nganter teman di imigrasi Jakarta Selatan. Pada waktu itu saya mau ngeplay visa Amerika karena Nawa itu tujuan awal saya. Saya mau kerja, cari pekerjaan ke Amerika. Karena dulu menurut guru saya, sesepuh saya yang saya anggap orang tua saya, menyarankan, "Le, nak kue pengen ketemu dalan rezekimu, melayu ning ngulon, harus larinya ke barat." Banyak yang menyarankan teman-teman ngajak ke Jepang, ke Korea dan lain sebagainya. Tapi guru saya ngomong, kamu harus ke barat. Pada waktu itu saya tanya-tanya, browsing internet dan lain sebagainya. Saya jalan-jalan, harus yang pertama katanya harus punya paspor. Dan saya buat paspornya pertama kali di imigrasi Jakarta Selatan. Karena untuk ngeplay visa ke Amerika diperlukan visa di Jakarta. Makanya saya buat paspor, dan di imigrasi itu saya ketemu seseorang, orang Priok, di Jalan Kebun Bawang rumahnya. Namanya enggak usah saya sebutkan, namanya Pak Pak Yus lah. Ngobrol, "Mas Bro," tanya, singkat cerita, "mau kemana? Kok buat paspor?" "Gimana?" Saya ngomong, "Saya pengen kerja di Amerika. Saya bisa ngurus, tapi prosesnya lama," gitu katanya. "Gimana kalau kamu kerja di Eropa saja? Kerja di Spanyol, di Portugal, di mana saja bisa kamu pilih." Terus saya tanya prosesnya gimana dan biayanya bagaimana gitu. Dia ngomong, berjanji proses dalam waktu 1 minggu bisa jadi, dan biayanya pada waktu itu saya diminta sekitar 50 juta rupiah. Tahun 2006 sih, bisa dibayangkan uang 50 juta itu so ngedol kebus kandang. Singkat cerita, oke. Terus tanda jadi, uang saya bayar pertama kali 5 juta. Saya bayar 5 juta, terus dibuatkan visa. Belum ada 10 hari, visa sudah ditunjukin ke saya. Sudah ditunjukin, "Ini visa kamu." Tapi pada waktu itu saya masih nol prudul, enggak tahu apa-apa, belum ada pengalaman sama sekali. Belum ada pengalaman apa itu visa Schengen. Schengen kan bisa masuk ke seluruh Eropa. Saya enggak lihat jatuh temponya berapa hari, berapa bulan. Ternyata visa saya visa transit. Itu tahu saya setelah sampai di sini.
Saya suruh milih pekerjaan, katanya nanti di sana ada pekerjaan yang baik, yang bagus, secara legal bukan ilegal. Akhirnya jadilah beli tiket, dibelikan tiket, pelunasan saya bayar total 50 juta. Saya berangkat dari Indonesia itu pakai pesawat Lufthansa tanggal 26 Desember tahun 2006 pada waktu itu, bareng sama berlima, yang dari Solo berdua, saya sama teman saya, yang 3 orang ini dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi itu ada Pak Guru aktif, statusnya PNS aktif, ikut bersama saya terbang ke sini dan bertiga. Akhirnya singkat cerita saya terbang pakai Lufthansa, perjalanan dari Jakarta terus ke Singapura langsung ke Jerman. Ke Jerman itu berapa jam itu? Hampir 14 jam. Di Jerman transit 3 jam, terus perjalanan ke Madrid. Pada waktu itu dijanjikan, kamu nanti kalau di Madrid sudah ada yang jemput. Sampean tahu sendiri, karena Eropa itu Desember itu musim dingin. Saya hanya berbekal, tidak bawa ke jaket yang tebel, hanya jaket biasa, tipis, jaket tropis. Akhirnya di situ ditunggu, tidak ada yang jemput. Pada waktu itu tahun 2006 belum ada itu namanya WhatsApp, Facebook Messenger dan lain sebagainya. Handphone jadul itu, ringtone Nokia itu. Mau telepon gimana? Akhirnya nunggu di bandara itu sampai sehari, 2 hari, 3 hari, tidak ada yang jemput sama sekali. Terus hari ke-3 itu saya di bandara, tidurnya ya tidur di bandara, karena tidak tahu arah tujuan saya itu mau kemana. Katanya dijemput, tidak ada yang jemput. Akhirnya pada waktu itu saya ketemu rombongan orang Indonesia. Banyak, ada sekitar 20-an orang. Wah, saking senangnya ketemu orang Indonesia, saya tanya, "Mas, dari mana?" Ternyata teman-teman itu orang Indonesia, ada orang Jawanya, orang Sulawesi, orang Manado dan lain sebagainya campur. Saya tanya, "Mas, ini sampean mau kemana?" "Saya mau ke Spanyol." "Ya ini Spanyol di Madrid." Saya terlantar 3 hari, 3 malam, 4 hari. Terus dikasih tahu, "Mas, saya ini ABK kapal Jepang yang finish kontrak mau pulang ke Indonesia." Daripada sampean, orang itu salah satu temen yang ABK kapal 20 orang tadi ngomong ke saya, teman-teman, mending sampean ke Las Palmas Gran Canaria. Las Palmas Gran Canaria itu di mana? Dari sini masih naik pesawat sekitar 3 jam, masih wilayah Spanyol juga. Dan di sana nanti ada banyak kumpulan orang Indonesia. Banyak teman-teman di sana, ABK kapal, kalau sandar itu ratusan. Sekali sandar bisa 200-300 orang. Mending daripada sampean terlunta-lunta di sini, tidak jelas tujuannya kemana. Singkat cerita, saya manut, saya cari tiket, mana itu Las Palmas Gran Canaria. Makanya beli tiket pada waktu itu karena posisi mau menjelang tahun baru. Akhirnya tiket ya mahal, saya ingat betul itu. Saya naik pesawat Iberia, tiketnya harganya 375 euro per orang. Untungnya pada waktu itu per orang dikasih bekal sama Yus itu 1000 euro per orang. Akhirnya masing-masing beli tiket,
dikasih ancer-ancer itu apa ya, dikasih petunjuk lah, kalau kamu nanti setelah di Bandara Gran Canaria Las Palmas, kamu naik taksi turun ke Bingo Paris. Akhirnya berlima bareng-bareng setelah sampai di Gran Canaria, sampai di Bingo Paris, naik taksi biayanya sekitar 35 euro. Di situ suruh menemui, di situ banyak perkumpulan, dulu adanya wartel namanya Salak, tidak taunya Salaik. Nama Salaik itu kalau di Indonesia, karena pada waktu itu belum tahu Bingo Paris itu tempat kasino, tempat perjudian yang besar, di depannya ada wartel. Sebenarnya namanya Paco Internasional, tapi di sebelahnya ada gedung film Salaik. Jadi gedung film khusus film 18 tahun ke atas. Tapi terkenalnya teman-teman, waduh di mana, di Salak. Singkat cerita, sampai di situ, banyak sekali ketemu orang-orang Indonesia di situ, ratusan. Terus nggak tahu mau kemana, karena apa yang diomongkan, apa yang dijanjikan, katanya suruh milih pekerjaan, ternyata nihil, nol besar. Akhirnya singkat cerita, karena tanggal 29, 30 saya nginep di rumah temen itu, ada yang sebagian tidur di kapal, karena teman-teman Indonesia kan tahu sendiri kalau orang RI bendera merah putih banyak yang mantu. Pada malam tahun baru teman-teman itu ramai sekali pada nonton kembang api dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu malam tahun baru, malam puncaknya, banyak terjadi tawuran di depan Salak itu. Ada 2 orang teman saya yang bareng sama saya itu, malam karena tawuran dia tidak tahu apa-apa, polisi datang banyak sekali dan dia ikut dibawa sama Pak polisi ke kantor polisi. Karena siangnya temen itu dibawa ke polisi, kalau ABK kapal ya dikembalikan lagi ke kapalnya. Dan teman saya ini 2 orang tidak dikembalikan, ditahan. Akhirnya saya menyerahkan diri. Siangnya singkat cerita, ada teman saya yang bantu saya itu namanya Mbak Sinta. Lalu saya suruh datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Pikiran saya, daripada di sini saya terlunta-lunta, saya telepon keluarga, mending pulang saja. Uangnya nanti yang proses 50 juta, karena seuang 50 juta saya nggadekan sertifikat rumah dan lain sebagainya. Mending saya pulang, saya urus. Setelah di kantor polisi, saya ngomong, malah ndak perlu dipulangkan. Di situ diinterogasi dan lain sebagainya, di BAP, diketik-ketik sampai ditulis, wah lama, sampai malam itu, sampai jam 10 malam. Akhirnya sama polisi, kamu di sini ada saudara? Tidak ada saudara sama sekali. Terus akhirnya sama polisi, saya ditempatkan di Cruz Roja. Cruz Roja itu palang merah, di sebuah ya seperti asrama, tapi khusus untuk imigran-imigran. Saya ditanya, kamu mau nggak kolaborasi dengan kepolisian, karena banyak laporan orang-orang seperti kamu yang tersebar di seluruh Spanyol itu, sudah ada hampir ratusan orang, dan modus operandinya juga sama, pakai visa transit, umurnya 15 hari. Itu setelah itu saya ditempatkan di Cruz Roja. Sedulur KB, yang saya ingatkan, kalau ada orang
yang ngiming-ngimingi, hai ayo kerja nang Eropa tinggal pilih, itu semuanya harus dipikir lebih dahulu, ditimbang-timbang. Karena kerja di Eropa itu, karena Indonesia, sama tahu Indonesia dan Eropa itu belum ada hubungan bilateral secara resmi untuk pengiriman tenaga kerja. Jadi harus hati-hati, dicek yang benar, jangan kasusnya seperti saya yang dulu.